Halo semuanya, selamat datang kembali di Nuna Chan Channel. Hari ini kita akan belajar tentang future tense dengan menggunakan kata will and going to. Future tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dilakukan atau sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kata will dan going to memiliki arti yang sama, yaitu akan. Tetapi, will digunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu ketika kita sedang bicara, artinya spontan atau tidak direncanakan. Sedangkan going to digunakan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu sebelum kita berbicara, artinya sudah direncanakan sebelumnya. Nah, berikut ini adalah penggunaan kata will dan going to. Yang pertama, will. Fungsinya adalah untuk mengungkapkan unplanned decision atau sesuatu yang tidak direncanakan atau spontan. Yang kedua, express a future fact, mengungkapkan fakta. Yang ketiga, prediction based on personal opinions, prediksi berdasarkan pendapat pribadi. Dan yang keempat adalah untuk mengekspresikan promise, offers, a threat, and a refusal, janji, penawaran, ancaman, dan penolakan. Sedangkan going to, fungsinya yang pertama adalah untuk mengungkapkan planned decision, sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, express that something is about to happen, mengungkapkan bahwa sesuatu akan terjadi. Dan yang ketiga adalah prediction based on evidence, prediksi berdasarkan bukti yang ada. Nah, persamaannya adalah pada kata prediction. Jadi, will dan going to sama-sama bisa digunakan untuk mengungkapkan prediksi. Yang pertama, kita akan belajar membuat kalimat dengan menggunakan kata will. Yang harus ada dalam kalimat adalah subject, will, dan verb 1 atau kata kerja. Untuk subjeknya kita bisa gunakan I, you, they, we, atau she, he, it. Dan contoh kalimatnya, untuk kalimat positif saya menggunakan kata I will read a book. I sebagai subjek, kemudian will, read sebagai kata kerja, dan a book sebagai objek. Kemudian untuk kalimat negatif berubah menjadi I will not read a book, aku tidak akan membaca buku. Kalimat interrogatifnya, will I read a book, akankah aku membaca buku? Ingat ya, I will not, dan will I. Nah, kata I will bisa kita singkat menjadi I, kemudian koma atas dan double L seperti ini. You will bisa kita singkat menjadi you, koma atas dan double L. Jadi kata will itu bisa disingkat menjadi seperti ini. Sedangkan untuk kata will not pada kalimat negatif bisa kita singkat juga menjadi kata won't. Will not disingkat menjadi won't. Selanjutnya adalah kalimat dengan menggunakan kata going to. Yang harus ada adalah subject, to be, going to, dan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya dalam kalimat positif, he is going to play a game. Kalimat negatifnya menjadi he is not going to play a game. Dan kalimat interrogatifnya menjadi is he going to play a game. Di sini saya menggunakan subjek he, kemudian to be-nya adalah is, going to, dan kata kerjanya saya menggunakan kata play. Dia akan bermain game. Dia tidak akan bermain game. Apakah dia akan bermain game? Nah, jadi yang perlu diingat adalah he is going to, he is not going to, dan is he going to play a game? Ingat ya, setiap subjek memiliki to be tersendiri. Contohnya subjek I, to be-nya adalah am. Kemudian you, they, we, to be-nya adalah are, dan she, he, to be-nya adalah is. Untuk penulisannya kita juga bisa singkat dari kata I am menjadi I'm, you are menjadi your, dan he is menjadi his.
Selanjutnya adalah example dengan menggunakan kata will sesuai dengan fungsinya. Contoh yang pertama, untuk unplanned decision, sesuatu yang spontan atau tidak direncanakan. Contohnya, I'm thirsty, I'll buy some drink. Aku haus, aku akan beli minuman. Nah, I'm thirsty, aku haus, aku akan beli minuman. Berarti ini adalah sesuatu yang tidak direncanakan tetapi spontan. Yang kedua, prediction based on personal opinions. I think it will rain later. Dan menurutku sih nanti akan hujan. Jadi itu adalah pendapat pribadi. Yang ketiga adalah express future fact, mengungkapkan fakta. Contohnya, the sun will rise tomorrow. Matahari akan bersinar besok. Matahari akan bersinar besok adalah sebuah fakta. Yang keempat adalah promise, offers, a threat, and a refusal. Janji, penawaran, ancaman, dan penolakan. Di sini saya menggunakan contoh penawaran atau offers. Contoh kalimatnya adalah I'll help you tomorrow if you like. Aku akan membantumu besok jika kamu mau. Selanjutnya adalah contoh kalimat dengan menggunakan going to. Yang pertama, untuk mengungkapkan planned decision, sesuatu yang telah direncanakan. Contohnya, I'm going to buy a new laptop next week. Aku akan membeli laptop baru minggu depan. Itu artinya dia sudah merencanakan untuk membeli laptop minggu depan. Yang kedua adalah untuk mengungkapkan prediction based on evidence, prediksi berdasarkan fakta yang ada. Contohnya, look at those clouds, it is going to rain. Lihatlah awan itu, hari ini akan hujan. Nah, dia bisa mengungkapkan hari ini akan hujan atau sekarang akan hujan karena dia melihat mendung. Dan yang ketiga adalah express that something is about to happen, mengungkapkan bahwa sesuatu akan terjadi. Contohnya, get back, the bomb is going to explode. Mundurlah, bom itu akan meledak. Berarti sesuatu itu sudah akan terjadi. Nah, maka kita gunakan going to. Untuk keterangan waktunya yang sering muncul biasanya adalah kata later yang artinya nanti, kemudian tomorrow yang artinya besok, dan kata next. Next ini biasanya digabungkan dengan kata yang lain seperti next time, next year, next Monday, next week, dan seterusnya. Next time artinya lain waktu, next year tahun depan, next Monday Senin depan, next week minggu depan, dan seterusnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang perbedaan penggunaan will and going to dalam simple future tense. So, hari ini kita sudah belajar untuk menyatakan sesuatu yang akan kita lakukan, kita bisa menggunakan kata will atau going to. Will berarti akan yang tidak terencana, sedangkan going to artinya akan melakukan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Sedangkan untuk menyatakan prediksi bisa kita gunakan keduanya, boleh menggunakan will ataupun going to. Itu tadi penjelasan tentang simple future tense dengan menggunakan kata will dan going to yang artinya akan. Tetapi ingat penggunaannya bisa berbeda ya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan tadi? Semoga kalian sudah mengerti ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah like dan subscribe ke channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Bye.